Pastor dan umat yang terkasih, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Oh, pagi, masuk pagi. Oke. Sebelum lanjut, perkenankan saya memperkenalkan diri secara singkat. Jangan sampai saya lanjut berbicara, orang bertanya-tanya, siapa yang berdiri di depan sana, sudah kurus, kerempeng, hidup lagi. Nah, kalau begitu, perkenalkan, nama saya Pastor Arda MSC. Baru ditabiskan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, jadi Pastor Paroki memperkenankan untuk mampir di tempat ini dan misa di tempat ini sebelum lanjut ke tempat yang dituju. Jadi terima kasih Pastor Paroki. Nah, saya sebenarnya satu angkatan dengan Pastor Bill ya, yang pernah di tempat ini pastoral dulu ya, kami satu angkatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita bermenung sedikit sabda Tuhan yang mengingatkan kita. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu saudara-saudari, kita ini Tuhan yang pilih atau kita yang memilih Tuhan? Kalau ada yang misalnya dibaptis dewasa dan kemudian pindah dari yang lain ke Katolik, kira-kira itu Tuhan yang pilih atau dia yang pilih Tuhan? Mulai ada dua versi. Ada yang katakan dia yang pilih Tuhan, ada yang katakan Tuhan yang pilih dia. Nah, umumnya kita yang dibaptis bayi itu kita tidak memilih waktu awal ya. Jadi Tuhan menempatkan kita, kamu lahir di keluarga ini, keluarga itu. Kita tidak memilih sendiri. Tuhan yang lalu keluarga itu yang mengarahkan untuk membaptis kita di keluarga itu. Dalam konteks itu sangat jelas bahwa Tuhan yang memilih. Nah, sesungguhnya biarpun kita dibaptis dewasa dari tempat lain, dari agama yang lain lalu masuk Katolik, itu pun sesungguhnya Tuhan yang pilih. Dalam bacaan kedua tadi kita dengarkan, sesungguhnya Allah memilih kita sejak awal mula untuk berada dalam Kristus. Nah, ketika menyadari hari itu kita sangat-sangat patut bersyukur. Ternyata sejak awal Tuhan sudah memilih saya. Entahkah itu baptis bayi atau baptis dewasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam bacaan kedua tadi, yang jadi jaminan bagi kita yang telah dipilih dan dipersatukan dalam Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu kita terima pada saat kapan? Kita percaya Roh Kudus kita terima pada saat kita dibaptis. Sehingga gereja sesungguhnya menganjurkan untuk membaptis anak-anak kecil, bayi itu sejak awal, agar mereka sejak awal pun menerima Roh Kudus. Mengenai hal ini ada perdebatan, biarkan mereka besar memilih. Oke, itu secara masuk akal, alasan-alasan dari berbagai pihak silakan. Tapi demi kebaikan yang gereja lihat, alangkah baiknya sejak masih kecil anak kita menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang senantiasa menuntun kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Nah, itu yang jadi jaminan bagi kita. Namun pada bacaan Injil diingatkan oleh Yesus Kristus bagi para muridnya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh, demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Waduh, roti tidak boleh. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya, pergi tapi jangan bawa roti, jangan bawa bekal. Nah,
Kalau ada murid yang sakit ma atau ini, lalu ini bagaimana kira-kira? Yesus mengatakan kepada murid, jangan bawa bekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, nampaknya hal ini bisa membuat kita protes atau membuat kita bingung, tapi makna yang mau dikatakan Yesus di sini adalah melayani dengan sungguh-sungguh sesuai dengan misi yang Yesus minta. Ada hal-hal tertentu yang bisa mengaburkan pelayanan nanti. Jadi ada hal-hal tertentu yang kira-kira bisa membuat para murid tidak fokus, para murid nanti terlalu sibuk urus soal makan, terlalu sibuk urus soal hal-hal lain, akibatnya misi yang Yesus berikan tidak dilaksanakan dengan baik. Intinya yang Yesus mau katakan di sana. Dikatakan pula, jangan memakai dua baju atau jubah. Ini mau dikatakan, salah satu tafsir mengatakan dua jubah, dua baju itu maksudnya adalah berkepribadian ganda. Jangan munafik. Jadi sebagai murid, jika ya katakan ya, jika seperti itu ikut yang seperti itu yang benar, dan jangan ibaratnya yang di sebelah sana bilang lain, di sebelah sini bilang lain. Apa adanya, jujur mengatakan kebenaran di jalan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, termasuk yang dikatakan Yesus tadi soal uang, soal perbekalan, itu sesungguhnya penting bagi kita. Tapi Yesus mau mengatakan jangan sampai semuanya itu membuat kita tidak sampai pada misi yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Misi yang Tuhan Yesus kehendaki bagi murid-murid tadi dikatakan, pergilah, dia katakan pergi mengusir setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dalam hal ini bukan berarti kita semua harus jadi tabib dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita jadi penyembuh bagi orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin ada orang di sekitar kita yang menderita, kekurangan dan lain sebagainya, yang menderita karena ketidakadilan di sekitar kita, baik dalam rumah, baik di kantor maupun di tempat kita kerja. Sebagai murid Yesus, kita harus berani membela mereka, berani untuk mengatakan apa yang benar, berani untuk menyembuhkan mereka yang mungkin merasa depresi, berasa dalam hal ini berkekurangan secara psikologis, secara psikis. Kita menjadi penghiburan bagi mereka. Semoga Roh Kudus menuntun kita semua untuk tetap menjadi murid Yesus yang baik dan melaksanakan misi dengan benar. Semoga demikian. Amin. Mari kita hening sejenak meresap